Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-19 berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah engkau. Kalau dalam tafsir, dalam terjemahan, engkau ilmu la ilaha illallah. Kira-kira begitu. Kata beliau, kalau tidak aku sampaikan, aku berdosa karena menyembunyikan hadis. Tapi kata Umar, gampang betul masuk surga. Gampang betul diampuni dosa. Nanti orang yang mendengarnya akan melalaikan kemaksiatan. Gitu. Kalau Umar ini gitu keras. Tapi kata sahabat ini, kalau aku nggak menyampaikan dosa aku, sampailah kepada kita ini dengan berzikir la ilaha illallah. Pentingnya. La ilaha illallah itu sebagaimana dapat mensucikan kopi yang samar serta menjadikan pezikirnya tulus dan agar kalbu kita bangun. Apa yang kita kejar di dunia ini semuanya sia-sia. Tentang bagaimana manusia harus menerima takdir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadratul muradin, para alim, para ulama alaihi sayyidina wa ta'na. Yang sama-sama kita hormatin beliau Bapak Ustaz kami, Bapak Ustaz Dr. Rian dan Ika. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu menemani kita bersama dan mereka untuk menambah keilmuan kita itu tentang tauhid. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan kepada kita semuanya nantinya kita dapat mempergunakan selanjutnya kita sampaikan kepada masyarakat khususnya yaitu bagi kita semuanya wal umuman kepada zuriyah kita. Mudah-mudahan kita semuanya dengan melaksanakan tersebut kita selalu ditambahkan ilmu oleh Allah SWT. Dan selanjutnya yang kami hormatin juga segenap pengurus masjid atau ibu-ibu perwiritan dan bapak jemaah rahmatullah. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semuanya telah diberikan curah nikmat, termasuk pada saat ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melaksanakan ibadah termasuk yaitu salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan yaitu kita mencari ilmu. Mudah-mudahan dengan nikmat yang kita pergunakan ini nantinya jadikan nikmat yang berkah manfaat di dunia wal akhirah. Dan atas limpahan curah nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, marilah kita syukuri fi qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wassalim. Mudah-mudahan itu tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, yaitu kita tiba saatnya insyaallah yang disampaikan oleh Ustaz kami. Kepada beliau Ustaz kami aturkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ilahi wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayati wa sababil a'zami likulli maut. Salatan tusabbitu fil qalbi iman wa tuhaffizu bil Qur'an wa tufahimu bil ayat wa tabtahuli biha nurul jannati wa nurun na'imi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan
para ustadz, para kiai serta sesepuh di Masjid Al-Kautsar yang insya Allah diberkahi, dirahmati kita semua hadirin jamaah sholat maghrib pada minggu kelima ini. Alhamdulillah Allah masih memperkenankan kita untuk dapat bersilaturahim kembali dan pembahasan terkait dengan sambungan pembahasan minggu-minggu yang lalu kita lanjutkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana pembahasan di minggu pertama kita tentang hadis Jibril, di mana malaikat Jibril bertanya kepada baginda Nabi tentang fahbirni anil Islam, fahbirni anil iman, fahbirni anil ihsan, fahbirni anil sa'ad. Lalu kemudian di minggu kedua kita menguraikan itu. Di minggu ketiga ada pertanyaan tentang takbir dan bagaimana sholat khusyuk. Dan di minggu keempat kita membahas salah satu riwayat yang itu ada di dalam Al-Quran, di mana seorang Arab Badui menyatakan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, "Qalatul a'rabu amanna." Saya sudah beriman ya Rasulullah. Tapi kemudian keimanannya itu oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk sementara jangan dulu dikatakan karena belum. Nah, gitu. Kenapa belum? Karena rupanya keimanan itu berbeda dengan keislaman. Kalau kita sering menganggap Islam dan iman sama, gitu. Kalau sudah Islam pasti iman. Padahal iman itu membutuhkan hal yang khusus. Kenapa? Karena iman itu harus masuk ke dalam qalbu. Nah, disinilah maka perbedaannya ada. Kalau ini dianggap rukun Islam, maka yang satunya lagi rukun iman tentu berbeda. Kalau yang ini bersifat zahir, maka yang ini bersifat batin. Lalu kemudian ihsan, ternyata ihsan lebih batin lagi kan gitu. Kalau yang pertama misalnya ketika kita diperintahkan oleh Allah aqimis sholat, kita dirikan sholat, secara zahir jasad kita hadir melaksanakan sholat, tetapi dalam sholat ada pengantar untuk sesuatu yang gaib. Apa itu? Misalnya dalam iftitah, wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau ya Allah yang menguasai fataras samawati wal ardh, langit dan bumi. Pernyataan lisan ini yang dalam iftitah itu sebagai pembuka bahwa wajah kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tidak lagi bentuk fisik. Karena kalau bicara bentuk fisik, kalau bicara fisik, ini akan masuk ke wilayah yang lebih dalam, tauhid itu. Sekarang gini, kita sekarang sholat menghadap kemana? Ke arah kiblat, ya kan? Sholat kita menghadap ke arah kiblat. Kalau di seluruh dunia, semua orang muslim akan sholat menghadap ke arah kiblat. Begitu rukun 5 diperintahkan haji, sampailah kita ke Mekah. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita berhadapan dengan Ka'bah itu? Ternyata disuruh tawaf, Pak. Disuruh berputar gitu. Mengitari Ka'bah, Pak. Yang kalau di sini disuruh menghadap, tapi begitu kita menghadap disuruh berputar, Pak. Lalu perintah haji itu ternyata dari seluruh rukun dan sunnahnya haji, ternyata baginda Nabi mengatakan al-hajj al-arafah. Haji itu Arafah.
Yang kalau kita berpikir kan sudah nih, di setiap sholat 5 waktu kita ngadep Ka'bah, tapi begitu kita berhaji, ketemu Ka'bah, malah disuruh tawaf. Ketika kita berpikir haji itu adalah tawaf, ternyata tidak, al-hajj al-Arafah. Harus pergi ke Arafah, Pak. Ke wilayah yang jauh dari Mekah itu. Apa yang dilakukan di sana? Ternyata di sana yang kita lakukan tidak ada apa-apa yang harus kita lakukan kecuali berdiam diri yang disebut wuku. Itu wuku. Untuk apa? Untuk Arafah. Apa itu Arafah maknanya? Maknanya untuk ma'rifah, mengenal. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syariat agama Islam ini harus sempurna dengan tingkatan-tingkatan tadi. Harus kita pahami dari mulai rukun Islamnya, rukun imannya, rukun ihsannya, sampai kepada rukun as-syaratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Karena ini akhir zaman ini. Sekarang kalau kita ke Mekah, di Mekah itu ada nggak kira-kira kebun apel misalnya, ada nggak? Atau kebun kalau kurma ada, anggur misalnya, atau sejenis buah-buahan. Di seluruh dunia ternyata di Mekah itu buah-buahan ada, padahal kebunnya nggak ada. Apa yang menyebabkan Mekah itu begitu barokah? Seluruh makanan ada di situ. Itu tak lain dari doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan kota Mekah ini kota yang Rabbij'al hada baladan amin warjuk ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, jadikan Mekah ini sebagai kota baladan amina, kota yang aman. Kemudian warjuk ahlahu minas samarat, dan diberikan rezeki dari langit kepada siapa? Kepada orang-orang di antara mereka yang beriman kepada Engkau ya Allah dan hari akhir. Tapi ketika doa Nabi Ibrahim hanya untuk orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, Allah kemudian dalam ayat itu dalam ayat surah Al-Baqarah, tapi juga orang yang tidak beriman juga akan diberikan rezeki pada mereka. Jadi kalau berdoa kepada Allah, Nabi Ibrahim itu khusus saja untuk orang-orang yang beriman dan kepada hari akhir. Tapi kata Allah, yang tidak beriman kepadaku pun akan aku kasih rezeki di dunia ini, tapi kelak nanti di yaumil akhir dia akan mendapatkan. Nah, oleh karena itu dalam beribadah kita kepada Allah, jangan berpikir kalau kita beribadah kepada Allah maka rezeki kita lebih banyak daripada yang tidak beribadah kepada Allah. Tidak. Soal rezeki itu pasti semua akan Allah berikan. Kenapa? Karena Allah Maha Rahman dan Maha Rahim. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan rezeki itu? Rezeki kita, Pak, Bu, adalah iman, Islam, ihsan. Itu adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Nanti sambil jalan kita akan temukan bahwa ternyata orang-orang yang beriman itu akan mendapatkan nikmat rezeki yang lebih baik dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, yang asalkan mengetahui fondasi ini. Kenapa? Karena selama ini kita hanya memahami rukun Islam saja, sehingga ketika masuk ke wilayah tauhid kita kemudian menyangka bahwa kalau sudah melaksanakan keislaman kita sepenuh hati, maka Allah akan dengan otomatis memberikan rezeki yang banyak kepada kita, melebihi rezeki yang kepada yang lain. Padahal tidak. Ketika masih wilayah ini, maka Allah akan tetap memberikan rezeki
sama dengan yang lain. Kepasrahan belum sampai, dan baru nanti masuk ke dalam tauhid. Di rukun iman itulah akan muncul perbedaan. Di wilayah tauhid nanti kita akan mengimani qadar, misalnya takdir, khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Orang yang beriman ketika mendapatkan takdir yang buruk, maka dia akan menerima bahwa itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Sehingga orang-orang beriman itu tidak akan patah semangat untuk tetap mengharapkan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Buktinya di perang di Palestina, di Gaza, anak-anak kecil gak makan 2-3 hari, tetap keyakinan kepada Allahnya penuh. Ditanya, tak ada yang bisa saya makan lagi, tak ada. Tapi Allah kan luar biasa ya. Maka ada seorang ahli sastra dari Prancis, dia mengatakan hampir semua produk di dunia ini produk Cina, gitu. Hampir semua diproduk, termasuk yang kecil-kecil ini produk Cina. Yang ini juga. Tapi kata beliau, untuk produk mental hanya ada di Palestina. Produk spiritual hanya ada di Palestina. Kenapa? Karena orang-orang di sana adalah orang-orang yang sangat yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melampaui zohiriyah. Melampaui zohiriyah. Kenapa bisa begitu? Tadi keimanannya telah masuk ke dalam kolbunya. Setiap saat, kapan saja bisa diambil. Dalam video yang kecil yang saya dapat sepotong, misalnya seorang pembawa supir di sana yang untuk ngambil mayat, supir ambulan, berbicara, inilah minuman kita terakhir. Mudah-mudahan kita berjumpa dalam surga nanti kelak dengan jamuan minuman yang lebih besar, lebih banyak. Dan kira-kira begitu. Doanya itu begitu. Untuk ngambil mayat, dia sudah yakin pasrah kepada Allah bahwa kapan saja nyawanya bisa diambil. Soalnya keimanannya tinggi. Kalau kita kan aman. Kita merasa umur tuh nanti aja, nanti. Orang masih umur 60 tahun, belum 70. Masih angan-angan kita terhadap kehidupan itu panjang. Nah, sehingga yang terjadi kita melalaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahasan kita yang lebih yang lebih dekat untuk memahami ini, memahami bagaimana kita memasuki rukun Islam ke rukun iman, maka ada satu bahasan dari seorang ulama yang namanya Syekh Ragib Al-Asfahani. Pertama, dari rukun Islam ini lahir ilmu fikih. Nah, definisi ilmu fikihnya itu adalah faqih, fiqhu, faqiha, faqaha. Yatafaqahu. Maknanya apa? Memahami, paham. Itu menurut definisi. Definisi yang lebih detail itu dari Ragib Asfahani. Beliau mengatakan gini, wa tawassulu ila ilmin ghaibi bi ilmi syahid. Jadi yang namanya fikih itu adalah penghubung ilmu gaib dengan perantara ilmu yang dapat dinalar oleh panca indera. Nih contoh, sholat tadi. Sholat itu secara fikih ada rukun-rukun, dan kita bisa nalar itu. Sebelum sholat kita harus berwudu dulu agar suci. Apa yang disucikan? Yang disucikan zahir, kan gitu. Lalu kemudian sholat ruku sujud. Apa yang dilakukan dalam sholat? Gerakan secara zahir. Tetapi ketika sholat itu kita tanya lebih dalam lagi, kepada siapa engkau menghadap sholat itu? Kepada Allah. Nah, bicara Allah inilah maka kemudian kita memasuki wilayah yang gaib.
Maka menurut Raghib Al-Asfahani, fikih itu penghubung menuju ilmu yang gaib dengan perantaraan ilmu yang dapat dinalar dengan panca indera. Ini lebih dekat. Nah, oleh karena itu butuh ilmu yang lain. Apa itu? Ilmu tauhid. Inilah terkandung dalam rukun iman tadi. Rukun iman, amantu billah, iman kita kepada Allah. Bagaimana kita mengimani Allah? Ibadah kita bagaimana supaya sholat kita benar-benar bermuwajah, berjumpa dengan yang maha itu, dengan yang gaib. Nah, ternyata untuk memahami ini, tauhid ini harus masuk ke dalam qalbu. Nah, ini problemnya kan bagaimana memasukkan yang zahir itu kepada wilayah yang lebih batin, yang batin. Nah, oleh karena itu kita perlu juga mengetahui apa itu definisi dari tauhid itu. Kalau ini tadi melahirkan ilmu fikih, rukun Islam, rukun iman melahirkan ilmu tauhid. Apa definisi dari ilmu tauhid? Ilmu tauhid menurut lughat dari aspek bahasa, al ilmu bi anna syai'un wahid, adalah ilmu tentang segala sesuatu yang esa, yang tunggal. Itu dalam Syarah Jauhar Tauhid, dalam kitab Syarah Jauhar Tauhid, mengetahui bahwa segala sesuatu itu adalah satu. Kalau menurut terminologi ilmu yaktadiru bihi ala isbat aqaidil diniyah maktasab min adillatiha al-yakiniyah, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam yang diambil dari dalil-dalil yang yakin. Itu definisi tauhid itu. Kalau bicara definisi memang agak sedikit jelimet lah, perlu berpikir kita yang agak lebih keras. Tetapi intinya bagaimana agar supaya sholat kita bisa khusyuk, kira-kira begitu. Kalau kita kan itu ngambil simpelnya, bagaimana sholat supaya khusyuk? Sholat supaya khusyuk, qalbu harus hadir. Kalau qalbu kita tidak hadir, pasti hilang khusyuk. Dan diperkuat dengan dalil tadi. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran, antah saat qulubuhum, khusyuk itu ada dalam qalbu kita. Nah, untuk supaya bisa khusyuk, supaya bisa qalbu hadir, maka qalbu kita harus dibangun. Bagaimana cara membangunkannya? Masuklah kita kepada apa yang disebut dengan thoriqoh. Gitu. Thoriqoh itu apa? Thoriqoh itu langkah kaki, step by step, bagaimana agar qalbu kita bisa hadir. Tahap yang pertama muhadarah, hadir seperti ini. Hadir mendengarkan dulu ilmunya, kan kira-kira begitu. Bagaimana nih caranya? Hadir. Tapi begitu mendengarkan ilmu, masing-masing punya pengalaman. Wah, ini Pak Ustadz, diragukanlah, meragukan. Maka ada dalam kitab Syarah Al-Waraqah, kitab usul fikih, memahami kaidah hukum, itu manusia itu memiliki perbedaan cara pandang. Maka di sini didefinisikan perbedaan antara fikih, antara ilmu, antara zan, antara syak, ragu-ragu, dan sangkaan, ilmu, dan fikih. Nah, kalau saya memasuki ini, nanti kita harus lebih khusus berbicara soal usul fikih ini. Artinya begini, apa saja langkah yang mau kita lakukan untuk memasuki wilayah yang batin, agar kita tidak masuk ke dalam keraguan, satu. Kita tidak masuk ke dalam zon, sangkaan, satu. Minimal kita masuk ke dalam ilmu. Jangan sampai mengira-ngira Tuhan itu kira-kira begini. Enggak boleh Pak, mengira-ngira Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan. Itu nanti terpeleset kepada syirik. Harus ilmu Pak. Dan ilmu pun jangan nanggung. Di dalam makrifah itu begitu, harus ilmu, dan ilmu jangan nanggung.
sehingga harus solid. Contoh misalnya, yang nanggung ini yang nanggung. Ketika dia hanya mengambil satu ayat tentang Tuhan itu, yang sering di awal kita sering bahas, tentang misalnya innallaha 'alal arsy istawa, Allah itu di atas arsy. Maka kita kemudian mengatakan Allah itu di atas arsy. Kalau tak percaya ayatnya banyak, Anda mengingkari ayat Allah. Jangan bilang begitu. Kenapa? Karena ada ayat yang lain yang menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja engkau berada, Allah ada di situ. Ada ayat yang lain yang menyatakan wasjud wa tarik, sujudlah maka dekatkan dirimu kepada Allah. Ada ayat yang lain wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan aku lebih dekat kepada engkau itu, bahkan lebih dekat dari leher dengan uratnya. Mulai kita bingung mana yang benar ini. Kalau kita ngambil wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid sebagai keyakinan bahwa Allah menyatu dengan diri kita, maka kita akan memasuki apa yang disebut dengan wahdah al-wujud. Gitu Pak. Kalau hanya itu saja yang kita pegang, maka kita masuki wahdah al-wujud. Kalau kita mengatakan hanya bahwa Allah itu di atas arasana, maka kita masuk ke dalam mujassimah, menjisimkan Allah karena Allah bertempat. Jadi yang benar bagaimana Pak Ustaz? Yang benar semua yang ada dalam ayat Al-Quran Bapak imani. Bapak yakin Allah di atas aras? Ya, Allah di atas aras. Ayatnya ada, surat As-Sajdah ada, di surat ini dan itu ada. Allah beserta dirimu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahkan lebih dekat dari dirimu, ada di surah Qaf. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah di mana saja engkau berada, Allah ada di situ. Kamu harus iman karena itu adalah ayat Al-Quran. Wasjud waqtarib, dekatkan dirimu, bersujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Kita imani karena itu adalah surah Al-Alaq ayat terakhir. Semua ayat tentang Allah Subhanahu wa ta'ala harus kita imani. Lalu bagaimana supaya keilmuan kita bukan jatuh kepada sangkaan, bukan jatuh kepada syak, keraguan, maka keimanan itu yang harus bermain. Seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran tentang Allah Subhanahu wa ta'ala diimani. Apa landasannya Pak Ustaz sampai ngobrol begitu? Dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan walladzi anzala alaikum walladzi anzala alaimul kitab ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Dialah yang menurunkan Alkitab itu. Ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkamat, hunna umul kitab, itulah induknya. Jadi ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas hukum-hukumnya, itu induknya. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada juga Allah turunkan yang mutasyabih. Jadi Al-Quran itu ada muhkamat, ada mutasyabihat diturunkan Allah. Mutasyabihat itu apa? Samar. Makna-maknanya harus diurai kembali, didefinisikan, ulang. Bukan berarti tidak sempurna Quran, tidak. Pembacaan kita terhadap ayat itu harus kita perdalam karena ada ayat yang lain yang menunjang itu. Itulah mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a. Tapi kalau ada orang yang zaid itu punya penyakit hati. Zaid itu orang yang hanya mengambil ayat separuh-separuh, tidak keseluruhan. Itu punya penyakit hati. Apa yang ingin dia timbulkan? Fitnah Pak. Fitnah, perdebatan, menang-menangan. Oh saya yang lebih hebat karena saya memahami. Oh saya yang lebih. Kok ayat Al-Quran dipakai untuk itu? Tidak, itu harus jadi petunjuk. Seluruh ayat tentang Allah harus dikumpulkan, dipahami betul, diimani semua. Jangan di separuh-separuh. Sampai menghukumi orang, oh begini, kamu nggak percaya Allah di atas, ini ayatnya. Itu kan ada ayat yang lain, ini iman kita iman, iya benar ini. Tapi juga kita harus memaknai yang lain. Nah orang yang zaid itu menimbulkan perdebatan. Fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnah.
wabtigha ta'wili, dan mereka mengambil ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal yang mengetahui ta'wil itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sikap kita? Orang-orang yang berilmu, warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Nah, sikap kita harus seperti orang yang rusuh ilmunya. Apa rusuh ilmu? Kokoh ilmunya. Paham tentang rukun Islam, paham tentang rukun iman, paham tentang ihsan, paham tentang as-syaratus sa'ah, tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya kiamat. Ini yang rusuh. Memahami ini semua. Apa yang dipahami oleh orang-orang yang rusuh ilmunya, yang sempurna ilmunya? Ar-rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi. Aku iman kepada ayat-ayat semuanya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Aku imani itu semua. Kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Semuanya datang dari sisi Allah dan yadhakkaru ulul albab, dan orang-orang yang memiliki inti hati. Jadi hatinya sudah bersih dari zat. Itu adalah orang-orang yang selalu mengingat Allah di dalam inti hatinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini agak berat. Kita masuki batin ini agak berat. Langkah dari tangga saja misalnya, itu satu kaki kita di atas, satu kaki kan masih di bawah. Jadi posisi kita itu sedang posisi agak kritis gitu. Itu posisi. Dari rukun Islam memasuki rukun iman ini kritis. Kenapa? Karena terbiasa kita ibadah sholat 5 waktu biasa saja, tiba-tiba harus masuk di dalamnya unsur ma'rifatullahnya. Sehingga banyak orang yang mengatakan, udahlah ngapain ma'rifatullah itu ilmu terlalu tinggi katanya. Sekarang saya tanya ke Bapak, sholat kita menghadap ke Ka'bah, kepada siapakah kita ibadah? Kepada siapa ibadah? Allah. Itu ma'rifat, Pak. Ma'rifat itu. Jadi jangan dianggap enteng ketika kita mengatakan kita beribadah kepada Allah, itu kita sudah ma'rifat kepada Allah. Cuman baru ma'rifat asma, Pak. Baru menyebut nama saja. Belum ma'rifat sifat. Belum ma'rifat af'al. Tetap kita mensyukuri bahwa kita beribadah kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka kita sudah masuki ma'rifat. Apa itu ma'rifat asma? Nah, tinggal kita dalam bagaimana sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita maknailah Allah yang Rahman, yang Rahim, Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, Al-Aziz, Jabal, Al-Kabir, Al-Khaliqul Bari. Jadi asma itu nanti yang akan memasuki. Saat kita sholat, kita dihimpit oleh kesulitan dalam kehidupan, kita lapor kepada Allah, maka di situ kita akan menemui Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Ketika kita teraniaya dan kita memohon ampun kepada Allah, maka kemudian kita akan merasakan bagaimana kasih sayang Allah. Jadi nanti begitu kita beribadah itu, selain kita memahami asmanya, kita juga akan memahami sifat-sifat. Semakin dalam kita memahami afal, bahwa apa yang terjadi, peristiwa terjadi hari ini adalah semua takdir yang Allah tetapkan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Jadi begitu. Misalnya hari ini Bapak Ibu ingin supaya bagaimana ibadah saya menjadi lebih baik, itu bentuk kasih sayang Allah yang disifat Al-Huda, yang memberi petunjuk, Pak. Tak semua orang mau mempelajari, tak semua orang mau hadir, Pak, kecuali mereka yang Allah berikan petunjuk kepada mereka. Bukankah kita dalam setiap sholat memohon petunjuk kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang menuju kepada Engkau yang lurus. Sementara salah satu Asmaul Husna Allah adalah Al-Huda, pemberi petunjuk, pasti dikasih petunjuk.
Kira-kira begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk memasuki qalbu, kitabnya sebagaimana yang saya sampaikan minggu yang lalu, kitabnya Miftahus Sudur, salah satu kitab. Miftahus Sudur ini kunci pembuka dada. Di bab awal, di pasal awal, kita bacakan supaya tidak melebar kemana-mana pembahasan. Paslun awal, fi bayani mahiyatun nafi wal isbat. Pasal awal tentang hakikat zikir nafi dan isbat. Apa itu zikir? Zikir itu artinya ingat. Lawan dari zikir apa? Goplah, lalai. Orang tua dulu kalau orang sedang main gaple, itu makanya disebut gaple, itu sebenarnya dari kata goplah. Jadi orang yang sedang bermain itu pasti lupa. Wah, lupa anak bini itu Pak. Apalagi kalau mainnya pakai duit. Itu bawaannya pengen menang aja itu. Hidup manusia Pak di dunia ini mencari harta, mencari apa segala macam, itu pastilah dia goplah, lalai dia kepada Allah. Mirip-mirip permainan. Maka dikatakan dunia itu adalah permainan yang menyebabkan engkau lupa kembali kepada Allah, lupa dari mana asal diciptakan, lupa, goplah. Memasuki batin, dari zahir ke batin, itu harus ingat, maka disebut harus zikir. Sholat kita kan sholat yang zikrullah atau sholat yang goplah. Rata-rata nih setiap hari yang kita lakukan banyak lupanya Pak daripada ingatnya. Rokaat saja kita lupa. Padahal paling banyak 4 rokaat. Bisa lupa rokaat itu. Ya saya bercerita bukan karena ini, saya pun mengalami itu. Saya juga mengalami lupa itu. Maka kemudian saya mencari supaya bagaimana supaya saya ingat, Pak. Minimal ingat rokaat gitu. Nah, memasuki wilayah batin, maka kita harus zikir. Apa itu zikir? Ingat. Lawan dari zikir, goplah. Apa itu goplah? Lalai. Nah, oleh karena itu, wa amma mahiyatun nafi wal isbat fahuwa afdalu wa asyaddu ta'siran wa huwa kalimatun la ilaha illallah. Zikir nafi artinya meniadakan, dan zikir isbat artinya menegaskan. Merupakan zikir paling utama dan besar pengaruhnya kepada jiwa kita, kepada ruhaniah kita, kepada batin kita. Sehingga zikir ini adalah zikir yang utama dengan kalimat yang disebut dengan kalimat thayyibah, yaitu ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana bahasan minggu yang lalu, la ilaha illallah diambil dari mana? Dari syahadat kita, Farukul Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka kalau kita sedang berzikir berjamaah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nanti di ujung harus diakhiri dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu penting. Apa zikir itu? Zikir itu la ilaha adalah meniadakan, menafikan apa saja yang menjadi ilah kita selama ini, apa saja yang menyebabkan kita lupa kepada Allah, apa saja, semua hal, semua perkara, termasuk anak dan istri. Ketika ibadah sholat itu kan kita sering ingat anak, sering ingat istri. Lupakan itu saat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang berhak bersemayam dalam kalbu kita waktu kita ibadah itu. Bukan melupakan terus-menerus kepada anak istri, melupakan kewajiban itu. Bukan. Ini saat engkau sedang beribadah kepada Allah, lupakan. Lupakan istri pertama, lupakan istri kedua. Oh, kalau istri pertama, istri kedua gabung itu bahaya, Pak. Bisa berantem besar itu. Jangan, semua nggak boleh ada dalam hati kita.
Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-19 berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Maka berilmulah engkau. Kalau dalam tafsir, dalam terjemahan, ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, tiada Tuhan selain Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau dalam makna tafsir, fa'lam itu berilmulah engkau. Ilmu la ilaha illallah. Kira-kira begitu. Harus ada ilmunya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Kata baginda Nabi, aku dan para nabi sebelum diriku, ucapannya itu adalah la ilaha illallah. Jadi ucapan la ilaha illallah itu bukan datang kepada baginda Nabi Muhammad saja, diucapkan juga oleh para nabi sebelumnya. Summa qala man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Kemudian dikatakan, barang siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ada lebih riwayat di akhiril kalam la ilaha illallah, di akhir ayatnya mengucapkan la ilaha illallah, itu dakhala jannah, masuk ke dalam surga Allah. Summa qala laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Dan kemudian dikatakan bahwa ahli zikir la ilaha illallah tidak akan menemui keburukan di dalam kubur mereka, tidak pula saat dibangkitkan dalam kubur. Jadi ahli la ilaha illallah itu memasuki ke dalam kubur tidak akan sepi, akan ramai, tidak akan gelap, akan terang, tidak akan susah, akan senang, tidak akan sempit, akan luas. Mereka yang berzikir la ilaha illallah, ahli zikir, ahli ingatan kepada Allah, maka mereka di dalam kuburnya tidak akan menemukan keburukan, dan saat dibangkitkan dari kubur tidak akan temukan keburukan. Kemudian dikatakan lagi, summa qala lau jaa qailu la ilaha illallah biqurabil ardi junuban laghafarallahu lahu dzalik. Kalau seorang yang berzikir la ilaha illallah akan menghadap kepada Allah dengan membawa dosa seumpama bumi, pasti Allah akan mengampuni dosa. Ini ada dalam riwayat yang lain, seorang sahabat itu dimarahi oleh Umar membaca hadis ini. Jangan kau sampaikan itu hadis. Tapi kata sahabat ini, kata beliau, kalau tidak aku sampaikan, aku berdosa karena menyembunyikan hadis. Tapi kata Umar, gampang betul masuk surga. Gampang betul diampuni dosa. Nanti orang yang mendengarnya akan melalaikan kemaksiatan. Itu kalau Umar gitu keras. Tapi kata sahabat ini, kalau aku nggak menyampaikan dosaku, karena seluruh ucapan Nabi harus disampaikan. Akhirnya disampaikan dan sampailah kepada kita itu. Tapi mudah-mudahan kita tidak menyepelekan kemaksiatan, Pak, dengan berzikir la ilaha illallah. Pentingnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa keutamaan lain dari kalimat thayyibah ini? Dikatakan wahadi kalimatut thayyibah kama tutahhiru dzakira anis syirkil jali tutahhiruhu anis syirkil khafi wa taj'alu khalisan mukhlishan. Jadi kalimat la ilaha illallah itu sebagaimana dapat mensucikan penzikirnya dari syirik yang nyata. Syirik yang nyata, syirkul jali yang nyata. Juga mensucikan dari syirik yang khafi, yang samar, serta menjadikan penzikirnya tulus dan ikhlas. Jadi kalau Bapak Ibu berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa ingin memasukkan kalimat Allah dalam kalbu kita, maka insya Allah Allah akan melembutkan jiwa kita, melembutkan hati kita untuk
dibersihkan dari kotoran-kotoran syirik yang jali, yang nyata maupun yang samar. Yang nyata apa? Meminta kepada selain Allah itu syirik, Pak. Jangan main-main, Pak. Kita lebih menghormati atasan daripada yang Maha Kuasa, itu syirik, Pak. Banyak betul syirik yang sebenarnya kalau diungkap, diurai satu persatu, banyak betul muncul. Maka untuk membersihkan itu, berzikirlah la ilaha illallah. Wa aidan anna hadil kalimatu tujarridul qulub an hujubil alaikul unsuriyah wa tuzakkin nufus anir radil wasifatil hayawaniyah wa taksifu dzakiriha ala dami wasulki wal ikhlas ulumul laduni wa asrarul ghaibah wa tashhadu anwa' tajalliyat ilahiyah. Jadi selain itu kalimat thayyibah ini juga dapat membersihkan kalbu dari hijab penghalang ketergantungan terhadap belenggu unsur sifat manusia, juga membersihkan jiwa dari noda dan sifat-sifat kebinatangan. Bagi para penzikirnya yang melakukan secara istiqomah cara dan tujuan yang benar serta kalbunya ikhlas, maka kalimat ini dapat meningkatkan ilmu laduni dan rahasia yang gaib. Ia juga akan menampilkan tajalli, penampakan kekuasaan ilahi dengan satu syarat. Minggu yang akan datang kita bahas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan pembuka ini yang memasuki wilayah batin, pembukaan ini baru pembukaan, bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan minggu yang akan datang Allah perkenankan kita berjumpa kembali dan kita akan bahas lebih detail, lebih rinci bahasan tentang zikir la ilaha illallah melalui kitab Miftahus Sudur. Demikian yang dapat disampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.